Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim. Di kesempatan kali ini saya akan share config terbaru untuk Keycam LMC 8.8, yaitu config Leica Color by Kim TV Official. Ya, config yang satu ini support dual mode, yaitu mode colorful seperti ini, dan juga bisa mode biasa atau mode normal, baik di siang hari maupun malam hari. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk config ini juga sudah support lensa 0.5 atau lensa ultrawide. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk selanjutnya langsung kita tes ya. Kali ini kita akan mencoba di malam hari ya, mode malam biasa. Kita tes ke arah sana ya teman-teman. Kali ini JWB-nya kita on kan ya. Kita coba JWB on. Hasilnya seperti ini. Untuk warnanya cukup colorful ya. Selanjutnya coba JWB-nya kita off kan ya. Jadi kalau mau hasilnya lebih natural, silakan JWB-nya di off kan. Kita coba. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk JWB off. Selanjutnya kita coba juga untuk lensa ultrawide atau lensa 0.5-nya. Ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita beralih ke objek yang lain. Oke, ini untuk JWB on ya, hasilnya sangat gonjreng sekali, sangat colorful. Kemudian selanjutnya JWB-nya coba kita off kan. Ya, seperti ini hasilnya. Ini untuk JWB off, hasilnya lebih natural. Oke, selanjutnya masih di malam hari, kita coba ya. Ini mode kamera ya, bukan mode malam. Hasilnya seperti ini. Cukup colorful ya teman-teman. Selanjutnya kita coba di siang hari. Ini percobaan untuk objek pemandangan atau landscape. Kita coba JWB on terlebih dahulu. Ya, seperti ini colorful ya hasilnya. Selanjutnya coba JWB-nya kita off kan. Oke, ketika JWB-nya di off kan hasilnya lebih natural. Jadi sesuai selera kalian aja ya. Ini untuk lensa ultrawide-nya seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk objek orang ya. Ini JWB off ya untuk objek orang. Memang untuk objek orang disarankan JWB-nya di off kan agar tidak kemerah-merahan ya untuk warna kulitnya. Selanjutnya kita coba untuk objek dekat atau objek makro, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Kita coba lagi. Ya, seperti ini hasilnya.
Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial. Langkah yang pertama, silakan di-download terlebih dahulu bahan-bahannya ya, teman-teman. Di sini bahannya ada 2 file. Yang pertama ada config-nya, yaitu config Leica Color by CamTV Official. Nanti untuk linknya semuanya akan saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Kemudian yang kedua, buat kalian yang belum punya Gcam LMC 8.8, silahkan di-download terlebih dahulu. Dan ini yang saya gunakan adalah LMC 88 Beta Fix. Ini merupakan versi terbaru dari LMC. Silahkan di-download, nanti untuk linknya semuanya tertera di kolom deskripsi. Kalau sudah di-download, langsung saja di-install ya untuk Gcam-nya. Untuk installnya seperti biasa. Nah, untuk pertama kali silahkan diizinkan semua seperti ini. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya sebelum kita lakukan restore config, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dan cara masuk ke menu setting, untuk menu settingnya ada di sini ya. Selanjutnya kita masuk ke setelan lainnya. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih config. Selanjutnya kita save setting. Kemudian di sini kosongi aja, langsung tekan OK. Ini tujuannya untuk membuat folder LMC 8.8 yang nantinya kita akan copy config-nya ke folder tersebut. Selanjutnya config yang tadi sudah di-download silahkan dibuka. Untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi ZArchiver. Karena ada beberapa device itu nggak bisa diekstrak menggunakan file manager bawaan. Maka di sini saya sarankan kalian download dulu aplikasi ZArchiver. Untuk downloadnya ada di Play Store ya. Selanjutnya kalau sudah, langsung saja dibuka ZArchiver-nya. Kemudian config yang tadi sudah di-download silakan dibuka. Biasanya ada di folder download. Selanjutnya langsung kita ekstrak dengan cara klik seperti ini. Selanjutnya pilih ekstrak di sini. Selanjutnya masukkan passwordnya. Untuk passwordnya nanti akan muncul di sela-sela video di antara menit ke-5 sampai 9. Makanya silakan disimak terus videonya sampai selesai, jangan di-skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, di sini untuk passwordnya akan saya blur terlebih dahulu. Setelah diekstrak, langsung saja dibuka foldernya. Di dalamnya terdapat 6 config. Untuk config-nya sendiri tersedia versi AUX dan no AUX. Untuk yang AUX ini ada lensa ultrawide dan juga makro. Selanjutnya yang no AUX ini hanya lensa utama saja. Dan masing-masing tersedia versi JPEG dan YUV. JPEG untuk level kamera 2p full, sedangkan YUV untuk kamera 2p level 3. Cara ceknya silakan gunakan aplikasi Kamera 2 Pro B. Jika yang tercentang level 3 silakan gunakan yang YUV. Jika yang tercentang full silakan gunakan config JPEG. Oke. Kemudian selanjutnya saya sediakan pula versi auto atau video fix. Ini buat kalian yang mengalami videonya crash atau tidak work ya, atau blank hitam, silakan coba gunakan config yang auto video fix. Oke, dan ini tersedia juga versi AUX dan non AUX. Kalau sudah, langsung di copy config-nya. Kita pilih banyak seperti ini. Selanjutnya tekan dan tahan, lalu salin ke memori perangkat internal. Selanjutnya cari folder LMC88 ya, yang ini. Kemudian kita masuk ke XML dan kita paste di sini. Untuk pastenya ada di bawah sini ya, ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita oke. Kalau sudah, silakan dibuka lagi Gcam LMC-nya. Kemudian kita lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini. Kemudian pilih config-nya sesuai dengan device kalian. Karena device saya Poco X3 NFC, level kamera 2p ada di level 3, maka saya gunakan yang YUV. Ini ya, saya pakai yang AUX, kemudian kita import. Oke, sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses dan Gcam siap digunakan.
Untuk yang aux ada ultrawide seperti ini ya, dan juga makro. Untuk yang non aux tanpa ini ya, jadi hanya lensa utama saja. Kemudian secara default untuk Leica-nya aktif sesuai dengan nama config-nya. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, nanti JW ini atau JWB ini fungsinya ketika kalian mau foto full color, contohnya untuk objek pemandangan dan lain-lain, silakan JWB-nya ini diaktifkan ya. Kalau mau hasilnya natural, silakan JWB-nya dinonaktifkan seperti ini. Jadi tinggal dinonaktifkan dan diaktifkan saja. Kemudian selanjutnya untuk videonya sendiri sudah support stabilizer, dengan catatan kalian harus sesuaikan session ID-nya sesuai dengan device kalian. Kecuali jika device kalian sama dengan yang saya pakai atau session ID-nya sama yaitu 61444, maka kalian tidak perlu men-settingnya. Tapi jika session ID-nya berbeda, silahkan di setting ya. Untuk cara settingnya, masuk ke menu setting, kemudian kita pilih setelan lainnya. Selanjutnya kita geser ke bawah, kita masuk ke sistem setup ya, yang ini. Kemudian kita masuk ke mode session yang paling atas ini teman-teman. Nah, pastikan ini tercentang ya, ini kita aktifkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita setting di masing-masing lensa. Untuk yang pertama kita setting dulu di main kamera ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian video ya. Di sini teman-teman, untuk videonya ini silakan disesuaikan dengan device yang dipakai. Kebetulan device saya cocoknya di 61444 SP2, maka di sini saya pilih yang SP2. Untuk device yang lain silakan disesuaikan ya, dicocokkan dengan yang ada di kamus. Nanti untuk kamusnya akan saya share juga di kolom deskripsi. Nah, contohnya untuk device Redmi Note 10 itu kalian bisa menggunakan 32781. Jadi masing-masing device itu tidak sama ya, tapi kebanyakan device itu cocoknya di 61444 atau SP2. Oke teman-teman, harusnya kalau sudah di setting sudah bisa ya. Ini untuk main kamera. Selanjutnya setting juga di telekamera dan juga wide kamera. Oke, seperti itu ya. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya seperti biasa, ada gerak lambat, ada time lapse. Kemudian di menu lainnya ada panorama, photosphere, dan playground. Khusus untuk playground ini nggak include ya, jadi kalian harus install secara manual. Untuk caranya sudah pernah saya share di video sebelumnya ya. Kita coba untuk playground itu seperti ini. Saya spill sedikit aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Oke, seperti ini ya. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.